ide-ide audio yang tadinya cuma di kepala akhirnya bisa terdengar keren di telinga. Aku Nabila, dan hari ini spesial banget karena kita kedatangan 4 orang kece yang akan membahas dunia perencanaan program audio. Yuk kenalan dulu. Fikar, halo. Halo. Fiko. Irwan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Di sini judul podcast yang diambil menurutku cukup bagus. Jadi saya tertarik untuk datang ke sini dan diundang oleh host. Mantap sekali. Bagaimana dengan Mustina? Hai Nabila, hai semua, senang bertemu dengan kalian. Mantap sekali. Dan terakhir Ayu. Halo Nabila, hai teman-teman. Senang bisa sharing bareng kalian. Nah, buat kalian yang lagi dengerin episode ini, cocok banget kalau kamu pengen tahu gimana sih proses kreatif sampai teknis bikin program audio. Mulai dari ide mentah sampai akhirnya jadi konten yang bisa didengar di mana aja. Setuju nggak? Setuju banget. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Menurut kalian apa sih yang paling penting dalam tahap awal perencanaan program audio? Ide itu segalanya sih, tapi bukan cuma ide asal-asalan. Harus tahu audiensnya siapa, mau bahas apa, dan kenapa orang harus peduli. Bagus. Ya betul yang dibilang saudara bahwa ide itu segalanya. Dan ide yang dimaksud sini bukan ide yang asal. Kita juga perlu mencari ide yang cocok untuk audiens siapapun dengarnya. Yang seperti dibilang saudara tadi. Wah, bagus sekali. Bagus sekali jawaban dari Sulfika. Baik, kita beralih ke Irwan. Bagaimana pendapat Irwan? Kasih ya. Baik. Saya biasanya mulai dari keresahan pribadi, misalnya kenapa sih tidak ada podcast gitu, podcast yang membahas tentang dunia kerja, kerja buat fresh graduate yang dibungkus dengan selera humor gitu. Nah, di sini kita mulai deh merancangnya. Wah, keren sekali ya jawaban saudara Irwan ini. Baik, kita lanjut ke Mustina. Dan penting juga sih menyediakan format awal seperti wawancara seperti jadi sekarang ini, diskusi. Nah, ini dia yang sering dilupakan. Kadang orang langsung rekam aja, padahal penting banget punya struktur dan tujuan dari awal. Baik, kalau gitu, kalau idenya udah dapat, bagaimana tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya itu menyediakan skrip. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya menggunakan skrip. Wah, bagus sekali. Gimana dengan Ayu? Nah, tapi jangan terlalu kaku. Kita itu harus berimprovisasi biar kita tidak terlihat seperti robot yang kaku. Wah, kalau Irwan? Kalau menurut saya sih, saya sebenarnya kurang setuju karena gue itu tipe orang yang anti skrip banget sebenarnya. Tapi setelah ngalamin take ulang 5 kali, di situ saya belajar. Di situ saya banyak belajar karena skrip itu merupakan sebuah penyelamat bagi kita. Kalau Mustina? Setuju sih, tapi ada juga format yang lebih spontan, intinya disesuaikan sama gaya program siapa dan siapa yang terlibat. Oke, jadi kuncinya fleksibilitas ya. Skrip itu panduan, bukan penjara. Sekarang ngomongin soal hal teknis nih. Banyak yang mikir asal rekam aja, padahal menurut kalian gimana guys? Oh iya juga ya, padahal audio itu butuh kualitas, mikrofon bagus, tempat rekaman yang kedap suara, dan pastinya editing yang oke. Dan jangan lupa Terus editing bukan cuma buang noise, tadi juga bikin flow yang enak, musik latar, jeda antara segmen, tone, suara, all that matter.
Nah, kita juga harus punya sound identity agar orang tahu ini. Kayaknya kali ini agak gugup ya. Tapi Mbak santai aja, ini kan podcast kami. Ya, jangan Minum aja, minum. Nah, kalau kita udah punya podcast, kita juga harus punya sound identity agar audiens tahu ciri khas podcast kita. Seperti di openingnya, kita juga harus punya sound identity. Dan jangan lupa juga platform publikasinya seperti Spotify, aplikasi podcast dan lain harus keunggulan masing-masing. Wah, teknis ternyata bisa jadi sanitas sendiri ya. Oke, terakhir nih, setelah program jadi dan tayang selesai, belum dong ya? Menurut kalian gimana guys? Nah, harus evaluasi, lihat performnya, feedback dari pendengar. Nah, betul sekali. Menurut saya di sini promosi juga sangat penting. Yang dimana di sini kita gunakan media sosial untuk berkolaborasi atau bahkan desert TikTok. Kalau bisa jadikan program itu berkelanjutan, buat rencana jangka panjang, sesuai luar, tema lanjutan bahkan spin-off. Dan yang paling penting jangan gampang menyerah. Kuncinya itu konsisten. Betul banget. Wah, ini beneran ngobrol seru dan padat banget ya, terutama si Tika nih. Dia gugup banget dari tadi ya. Oke, terima kasih untuk Tika, Iwan, Rizkina, dan Ayu. Banyak banget insight berharga hari ini. Sama-sama, Bella. Buat kalian yang dengerin episode ini, semoga ini bisa jadi bekal kalian dalam merancang program audio yang keren dan punya impact. Jangan lupa follow podcast Ngulik Suara dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai Jangan jumpa. lupa